Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Swilanda dari kelas B Akuntansi Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi panen kelapa sawit. Pertama itu ada panen. Panen adalah pemotongan tandan buah segar dari pohon sampai dengan pengangkutan ke pabrik yang meliputi kegiatan pemotongan tandan buah segar, pengutipan berondolan, pemotongan pelepah, pengangkutan hasil ke TPH, dan pengangkutan hasil ke pabrik. Untuk secara umum sendiri, kelapa sawit itu dapat dipanen pada usia 3,5 tahun. Pemanennya yang terlalu mudah mengakibatkan sedikitnya kelapa sawit yang dihasilkan, dan pemanen yang terlalu tua akan menyebabkan buah akan segera membusuk. Untuk sistem panennya juga itu, yang pertama adalah standar panen yang digunakan antara satu perusahaan dan perusahaan lain kemungkinan berbeda. Terus ada juga tandan buah matang minimal harus memiliki 5 berondolan di pinggiran pertanda buah siap dipanen. Pelepah yang ditunas dipotong 3 bagian dan disusun rapi pada gawangan mati. TBS dan berondolan disusun rapi di TPH untuk pengangkutan ke pabrik. Terus ada juga yang terakhir, yaitu tangkai buah dipotong menyerupai huruf P. Untuk prosedur pemanenan juga itu ada pertama perontokan, pengangkutan, penggilingan, ekstraksi, dan juga pemurnian. Untuk biayanya itu bisa diidentifikasikan biaya panen. Yang pertama itu adalah biaya tenaga kerja, biaya transportasi, biaya perlengkapan panen, biaya peralatan panen, dan juga biaya perawatan tanaman menghasilkan. Untuk akuntansi panen itu semua biaya yang terkait dengan proses panen dibebankan pada periode berjalan. Untuk aset biologis yang dihasilkan dari proses panen diakui pada nilai wajar, dikurangi dengan biaya penjualan pada tanggal panen. Untuk jurnalnya itu ada pertama aset biologis TBS pada keuntungan penilaian nilai wajar TBS, dan juga persediaan TBS pada aset biologis. Di sini saya akan membacakan materi yang kedua, yaitu akuntansi produksi kelapa sawit. Di sini saya akan menjelaskan alur proses pengolahan kelapa sawit. Di sini saya akan menjelaskan alur proses pengolahan kelapa sawit, yaitu penerimaan TBS, proses sterilisasi, mesin banting. Dari situ dia dipecah menjadi dua. Yang pertama itu ada tandan kosong dan juga buah sawit. Dari tandan kosong itu kita memperoleh limbah. Limbahnya tersebut dibuat jadi limbah cair, terus digunakan untuk pupuk tanaman di lapangan dan juga dibuang sesuai ketentuan pemerintah. Dari bagian buah sawit itu diproses pengepresan dan menghasilkan CPO kotor, buih sawit, dan serat. Dari CPO kotor itu dia diproses penjernihan menghasilkan limbah. Nah, limbahnya tadi dapat diberikan pupuk buat di lapangan dan juga dibuang sesuai dengan ketentuan, dan juga menghasilkan CPO bersih. Dari buah sawit itu pemecahan biji, hydrosealing, dan juga plum karnet cangkang, dan menghasilkan digunakan untuk bahan bakar. Akuntansi produksi kelapa sawit. Akuntansi produksi kelapa sawit bertujuan mengumpulkan seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses produksi untuk memberikan informasi yang relevan dan andal tentang harga pokok produksi di setiap tahap proses produksi. Akuntansi produksi kelapa sawit mengikuti alur akuntansi biaya proses. Seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses produksi diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama itu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya bahan penolong, biaya overhead pabrik. Di dalam lingkungan sistem informasi akuntansi yang serba terkomputerisasi, sistem akuntansi akan dapat secara tepat menangkap setiap biaya produksi yang dikeluarkan. Jurnal proses produksi itu mengumpulkan biaya produksi, itu jurnalnya BDP, biaya bahan baku pada persediaan TBS. Terus ada juga BDP, biaya tenaga kerja langsung pada kas atau bank. Biaya BDP, biaya bahan penolong pada persediaan bahan penolong. BDP BOP pada persediaan OP, dan lain-lain. Untuk jurnal pengakuan persediaan barang jadi, yaitu persediaan barang jadi pada BDP biaya bahan baku, BDP biaya tenaga kerja langsung, BDP biaya bahan penolong, BDP pada BOP.
Terus ada juga jurnal pengakuan persediaan dalam proses aktif 1 tahun, yaitu jurnalnya persediaan barang dalam proses pada BDP biaya bahan baku, BDP biaya tenaga kerja langsung, BDP biaya bahan penolong, BDP Untuk jurnal penjualan barang jadi, yaitu bank atau piutang pada penjualan, beban pokok penjualan pada persediaan barang jadi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.